Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas, pemain keturunan ini tak pernah main untuk timnas Indonesia, tapi punya jasa besar untuk pasukan Garuda. Siapa dia? Media Italia beberkan Emil Audero bisa segera gantikan Maarten Paes di pos penjaga gawang timnas Indonesia. Rizky Ridho diminati FC Tokyo. Peningkatan karir atau jebakan Batman lagi? Performa Rizky Ridho bersama timnas Indonesia terus memunculkan dorongan agar sang pemain berani untuk berkarir di kompetisi luar negeri. Bahkan bek Kevin Dix sempat memberikan pujian terhadap kualitas Rizky Ridho dan mendorong pemain asal Surabaya itu untuk berani abroad. Kini di tengah dorongan berbagai pihak untuk ke luar negeri, kabar mengejutkan datang dari Jepang. Klub raksasa FC Tokyo dikabarkan menaruh minat kepada bek berusia 23 tahun tersebut. Kabar itu pertama kali diungkapkan akun @FutTokyoWatch yang dilansir suara.com, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. FC Tokyo tertarik pada bek tengah timnas Indonesia Rizky Ridho, Sei Muroya dari Hannover, dan CF Timmy Thiele dari tim divisi 3 Jerman Energie Cottbus, tulis unggahan akun tersebut. Sementara Muroya dan Thiele dimaksudkan untuk menjadi bala bantuan untuk musim depan, belum ada rencana pasti yang terungkap mengenai Ridho, tambahnya. Namun jauh sebelum FC Tokyo, dua klub Inggris yakni Leicester City dan Oxford United juga dikabarkan tertarik pada pemain Persija Jakarta tersebut. Hanya saja, Rizky Ridho harus memikirkan matang-matang seandainya benar-benar pindah ke FC Tokyo dan berlaga di kompetisi kasta tertinggi Jepang. Berkaca pada pengalaman dua pemain Justin Hubner dan Pratama Arhan menapaki karir di kompetisi negeri Sakura bak jebakan Batman, alih-alih mengembangkan karir, Justin dan Arhan tak mendapatkan banyak menit bermain, masing-masing bersama Cerezo Osaka dan Tokyo Verdy. Justin Hubner akhirnya ditarik kembali oleh Wolverhampton Wanderers. Sebuah media Italia membeberkan kemungkinan Emil Audero untuk menggantikan Maarten Paes di pos penjaga gawang timnas Indonesia. Skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada saat ini, dengan harapan tampil di putaran final. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 langsung membuncah setelah kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024 lalu. Kemenangan itu membantu timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin. Meski memiliki poin yang sama dengan tim-tim peringkat keempat hingga keenam, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan China, timnas Indonesia unggul dari segi selisih gol dan agresivitas mencetak gol. Ketangguhan di lini pertahanan juga menjadi kunci, dengan Maarten Paes telah mengoleksi 2 clean sheet dari 6 penampilan. Namun, media Italia, Sportlet, membahas tentang kemungkinan hadirnya penjaga gawang baru, Emil Audero, yang bisa membuat Paes digantikan. Pada tanggal 2 November lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh Gabriel Moretti membahas tentang pentingnya pemain Oriundi di sepak bola pada 2024. Sebagai informasi, Oriundi adalah istilah dalam bahasa Italia yang berarti pemain diaspora, pemain keturunan, atau naturalisasi. Italia merupakan negara yang terbuka dengan pemain keturunan, seperti dengan hadirnya Mauro Camoranesi, Thiago Motta, Jorginho, dan Matteo Retegui yang merupakan para pemain keturunan dari Brasil atau Argentina. Dalam artikel tersebut, timnas Indonesia juga ikut dibahas, seiring dengan kehadiran 15 pemain yang telah dinaturalisasi sejak 2022. Sejak 2022 hingga kini,
Tim nasional Indonesia telah memanggil hingga 15 pemain oriundi yang dinaturalisasi, yang bisa mendapatkan kewarganegaraan secara mudah melalui jus sanguinis. Demikian ulasan media Italia itu. Beberapa nama yang telah dinaturalisasi disinggung oleh Sportlet, seperti Eliano Reinders, yang merupakan adik dari Tijani Reinders, yang terkenal di Italia karena membela AC Milan. Mereka ikut mengulas tentang Maarten Paes, namun juga membeberkan kemungkinan Emil Audero dinaturalisasi berkat bantuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain mereka, Maarten Paes, mantan kiper Utrecht yang kini di FC Dallas, juga baru-baru ini dinaturalisasi, ulas Sportlet. Namun, dengan pekerjaan yang bagus dari Thohir, dia berpotensi untuk digantikan oleh kiper kita, Emil Audero, sambungnya. Untuk diketahui, Audero sendiri belum menjalani proses naturalisasi pada saat ini. Sejauh ini, setelah Kevin Dix sebagai pemain terbaru, sosok yang hendak dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Sang penyerang FC Utrecht diharapkan sudah tersedia ketika timnas Indonesia melakoni 2 laga pada bulan Maret tahun 2025, menghadapi Australia dan Bahrain. Pemain keturunan yang belum sempat membela timnas Indonesia, Noah Gisser, ternyata memiliki jasa yang cukup besar untuk pasukan Garuda sekarang. Tak bisa ditampik bahwa semua prestasi tersebut bisa tercapai lantaran timnas Indonesia diperkuat para pemain keturunan. Tak bisa dipungkiri jika melejitnya performa timnas Indonesia saat ini tidak lepas dari peran para pemain naturalisasi. Kini timnas Indonesia diisi oleh sejumlah pemain naturalisasi berkualitas atau grade A, sebut saja nama-nama seperti Maarten Paes, Tom Haye, J.I.Z., Justin Hubner, Ivar Jenner, Miss Hilges hingga Kelvin Verdong langsung menjadi pemain andalan untuk timnas Indonesia. Namun tahukah Anda ada satu pemain keturunan yakni Noah Gisser yang ternyata punya jasa besar untuk timnas Indonesia walau belum sempat bermain sama sekali. Noah Gisser merupakan pemain asal Belanda berdarah Indonesia yang menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Noah yang merupakan seorang striker masuk ke dalam radar naturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia bersama Justin Hubner dan Ivar Jenner. Bahkan, kabarnya Noah Gisser membuat perjanjian bersama Ivar Jenner dan Justin Hubner bahwa mereka akan membela timnas Indonesia, tempat asal nenek moyang mereka. Tapi sayang, keinginan Noah Gisser untuk bisa membela timnas Indonesia tidak bisa terwujud. Noah Gisser meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di United Nations Road in Ijsselstein, Utrecht, pada Jumat, tanggal 30 Juli tahun 2021. Berdasarkan laporan Telegraph, Noah mengendarai mobil bersama saudaranya yang masih berusia 18 tahun. Kecelakaan itu terjadi ketika mobil yang ditumpanginya masuk jalur yang berlawanan arah dan menabrak sebuah taksi. Meski belum sempat membela tim Merah Putih, jasanya begitu besar karena telah membawa Ivar Jenner dan Justin Hubner bermain untuk timnas Indonesia. Hal itu terbukti dengan pernyataan dari Justin Hubner yang mengatakan kalau dirinya sangat senang saat bisa bermain timnas Indonesia karena bisa menepati janjinya dengan Noah Gisser. "Saya senang akan bermain dengan timnas dan membuat Noah bangga," kata Justin Hubner saat resmi dinaturalisasi pada Desember tahun 2023. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami.